Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dura Iftitah dari kelas A Pasca Sarjana Inaifas Kencung Jember. Baik, di sini saya akan mempresentasikan PowerPoint saya yang berjudul Moderasi Beragama dalam Tradisi Islam. Nah, ini saya terangkan dalam rangka memenuhi tugas ujian akhir semester yang diampu oleh Bu Dosen Bu Dr. Hajah Nurul Hidayati SAG MPDI. Baik, langsung saja. Nah, pada sebelum membahas lebih dalam lagi tentang moderasi beragama Islam. Ya, di sini apa saja sih yang akan dibahas begitu. Jadi yang poin pertama di sini pembahasannya adalah moderasi beragama. Moderasi beragama dalam ini ya, ada batasannya. Kemudian yang kedua, tradisi Islam, dan yang ketiga adalah bentuk moderasi beragama dalam tradisi Islam. Kemudian apa sih moderasi itu? Jadi moderasi beragama ini dapat dimaknai sebagai cara pandang, sikap, dan perilaku beragama yang selalu mengambil posisi di tengah-tengah. Jadi karena secara umum moderat itu berarti mengedepankan keseimbangan dalam hal keyakinan, moral, dan watak, baik ketika memperlakukan orang lain sebagai individu maupun ketika berhadapan dengan institusi negara. Sebagai orang yang penting akan moderasi beragama, kita dituntut untuk tidak berlebihan, tidak ekstrem kanan maupun ekstrem kiri. Jadi ambil jalan tengah, di tengah-tengah sesuai dengan makna tadi ya di slide sebelumnya. Oke, next. Nah, di sini ada tradisi-tradisi Islam yang mana dalam pengertian tradisi itu sendiri, yaitu merupakan tradisi itu memiliki arti diteruskan atau sebuah kebiasaan begitu ya. Oke, jadi di sini itu dijelaskan ada hal yang paling mendasar di tradisi ini. Apa gitu ya? Hal yang mendasar ini yaitu adanya informasi baik secara tulisan maupun secara lisan by lisan gitu. Nah, jadi seringkali gitu ya tradisi ini kita tinggalkan gitu. Namun tidak boleh, karena tradisi itu sangat penting. Kenapa? Karena itu turun temurun gitu ya. Ada amaliyah-amaliyah yang terdapat banyak hikmah di sana. Dan tanpa adanya tradisi, kita mungkin tidak akan mengenal para terdahulu begitu. Dan ayo kita jaga, karena tanpa adanya ini maka tradisi akan punah. Slide berikutnya. Nah, di sini ada ciri moderasi beragama dalam Islam. Apa saja? Yang pertama, jadi adanya hak kebebasan yang harus selalu diimbangi dengan kewajiban. Kemudian yang kedua, adanya keseimbangan ya. Jadi keseimbangan itu sangat penting, apalagi antara kehidupan duniawi dan ukhrawi, serta material dan spiritual. Jadi harus ada keseimbangan di sana. Kemudian slide yang terakhir, ini ada bukti moderasi beragama dalam Islam. Nah, moderasi itu kan tadi sebuah jalan pertengahan yang sesuai dengan inti ajaran Islam, yang sesuai dengan fitrah manusia. Oleh karena itu umat Islam disebut umat yang sesuai dan seimbang. Moderasi Islam ini tercermin dan dalam seluruh ajarannya. Misalnya di sini saya tulis, dalam bidang akidah, ajaran Islam sesuai dengan fitrah kemanusiaan, berada di tengah antara mereka yang tunduk pada ufarat dan mitos. Nah, jadi mereka itu mengkaji segala sesuatu yang berwujud metafisik. Nah,
Selain mengajak beriman pada yang gaib, Islam pun mengajak akal manusia untuk membuktikan ajarannya secara rasional. Itu tadi buktinya sudah saya cantumkan di slide terakhir. Baik, itulah materi dari saya. Tapi sebelumnya saya akan membuat sedikit kesimpulan. Jadi kesimpulannya yaitu kalau gini, moderasi itu kalau dianalogikan menurut saya, jadi moderasi itu merupakan suatu gerak ya, gerak yang ibarat dari pinggir yang selalu cenderung akan pusat atau sumbu begitu. Itu menurut analogi saya. Baik, itu tadi presentasi dari saya. Apabila ada salah kata dan kekurangan, mohon dimaafkan. Semoga sedikit ilmu membawa manfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.